Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hai. Perkenalkan, nama saya Wahyu Purnamasari sebagai pelajar penggerak merah putih. Hari ini saya akan memperkenalkan program-program prioritas dari Kemendikbud atau Kementerian Dasar Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan bermutu untuk semua. Pendidikan bermutu untuk semua bisa didapatkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Pendidikan bermutu untuk semua adalah layanan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa tanpa terkecuali sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemendikbud mengeluarkan 6 program utama. Yang pertama, penguatan karakter. Penguatan karakter meliputi pelatihan guru TK dan agama, kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang kedua, wajib belajar 13 tahun. Wajib belajar 13 tahun meliputi pemerataan kesempatan dan renovasi sekolah. Yang ketiga, kualitas guru. Kualitas guru meliputi peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan. Yang keempat, sains dan literasi. Sains dan literasi meliputi penguatan literasi, numerasi, dan teknologi. Yang kelima, sarana prasarana. Sarana prasarana meliputi pemenuhan fasilitas pendidikan yang layak. Yang terakhir dan yang keenam, bahasa dan sastra. Bahasa dan sastra meliputi pemanfaatan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah. Poin yang pertama, penguatan pendidikan berkarakter. Yang pertama adalah pelatihan guru, peningkatan kompetensi bagi guru BK dan guru agama untuk mendukung kesehatan mental dan moral bagi siswa. Yang kedua, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat adalah penanaman nilai-nilai karakter positif seperti bangun pagi, beribadah, olahraga, bermasyarakat, bermasyarakat, dan tidur cepat. Makan siang bergizi. Makan siang bergizi dapat mendukung kesehatan fisik untuk kesiapan belajar yang optimal. Kita udah dapat MPG belum? Belum. Apa? Dilacak. Peran sekolah. Peran sekolah adalah menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh dan kembang karakter siswa. Poin yang kedua adalah akses dan infrastruktur. Yang pertama, wajib belajar 13 tahun. Wajib belajar 13 tahun memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan mulai dari prasekolah atau PAUD hingga jenjang menengah atas, termasuk afirmasi melalui rumah belajar dan pendidikan jarak jauh. Sebelum sekolah dasar, kita apa dulu nih? TK. TKB. Yang kedua, revitalisasi sekolah. Revitalisasi sekolah adalah perbaikan dan pembangunan sarana prasarana sekolah yang rusak untuk menjamin keamanan dan kenyamanan proses belajar mengajar. Yang ketiga, kualitas dan kesejahteraan guru. Kualitas dan kesejahteraan guru meliputi peningkatan kualifikasi. Peningkatan kualifikasi tujuannya mendorong guru untuk memenuhi kualifikasi akademik minimal D4 atau S1. Yang kedua, pelatihan kompetensi. Pelatihan kompetensi bertujuan fokus pada penguatan materi ajar, pedagogi, terutama bidang matematika dan sains. Yang ketiga, sertifikasi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk upaya peningkatan kesejahteraan guru melalui program sertifikasi profesi. Yang keempat, pengembangan karir. Pengembangan karir bertujuan membuka peluang pengembangan profesional berkelanjutan. Yang poin keempat, literasi, numerasi, dan sains. Literasi, numerasi, dan sains ini adalah fondasi sejak ini. Karena
membangun pola pikir logis dan analitis. Yang kedua, sekolah unggul. Pengembangan sekolah-sekolah unggul sebagai pusat keunggulan akademik dan non-akademik bagi siswa. Yang ketiga, pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah penguatan pendidikan kejuruan untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja dan kompetitif di era digital ini. Yang keenam dan yang terakhir adalah pembangunan bahasa dan sastra. Pembangunan bahasa dan sastra meliputi pemartaban bahasa Indonesia yang mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik dan akademik. Yang kedua, pelestarian bahasa daerah, melindungi dan merevitalisasi bahasa daerah sebagai kekayaan budaya bangsa. Yang ketiga, internasionalisasi, yaitu mendorong bahasa Indonesia agar dikenal dan dipelajari di kancah internasional. Yang keempat dan yang terakhir, gerakan literasi. Gerakan literasi ini meningkatkan minat baca dan akses terhadap buku berkualitas di perpustakaan sekolah. Tujuh kebiasaan Indonesia hebat. Tujuh kebiasaan Indonesia hebat berarti ada 7 kebiasaan. Yang pertama, bangun pagi. Nah, bangun pagi itu dapat menunjang pertumbuhan fisik dan mental kita. Yang kedua, beribadah. Beribadah itu penting karena memperkuat nilai-nilai spiritual dan nilai moral. Yang ketiga, berolahraga. Nah, berolahraga ini dapat menjaga kesehatan fisik dan mendukung kesehatan mental. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Nah, makan sehat membantu tumbuh tinggi dan kuat karena memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi kita. Yang kelima, belajar. Nah, gemar belajar ini bikin kita jadi hebat karena gemar belajar adalah kunci pengembangan diri dan kesuksesan. Yang keenam, bermasyarakat itu tujuannya tuh meningkatkan kepedulian, persaudaraan, dan toleransi sesama manusia. Yang ketujuh dan yang terakhir, tidur cepat. Tidur cepat itu dapat meningkatkan kualitas tidur dan pemulihan fisik dan mental. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat adalah 7 kebiasaan yang kecil tapi berdampak besar. Yang terakhir, digitalisasi pendidikan. Di tahun 2025, tepatnya bulan Oktober, sebanyak 288.865 satuan pendidikan di Indonesia mendapatkan sarana digitalisasi pendidikan seperti smartphone, laptop, internet satelit, dan solar panel. Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga menyediakan ruang pendidikan berbasis digital yang mempunyai bagian-bagian yang dipertunjukkan untuk guru, siswa, pemerintah, dan sekolah, seperti ruang GDK, ruang murid, ruang pemerintah, dan juga ruang sekolah. Web ini dapat diakses oleh seluruh warga sekolah dengan fasilitas akun belajar yang kita miliki. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan wajib belajar 13 tahun? Apa yang dimaksud dengan wajib belajar 13 tahun? Program wajib belajar 13 tahun adalah program yang mewajibkan anak belajar dari prasekolah, SD, SMP, dan juga SMA, termasuk menangani anak putus sekolah dan memperkuat pendidikan non-formal. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Aiski
bertanya, apa bentuk dukungan pemerintah dalam digitalisasi pendidikan? Apa bentuk dukungan pemerintah dalam digitalisasi pendidikan? Jadi, pemerintah memberikan sarana digital seperti smartboard, laptop, internet satelit, dan juga solar panel ke lebih dari 288.000 satuan pendidikan, serta menyediakan platform ruang pendidikan digital. Apakah sudah puas? Sudah puas? Alhamdulillah sudah puas. Baik, pertanyaan selanjutnya ada lagi. Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victoria dari kelas 91 ingin bertanya, mengapa literasi, numerasi, dan sains jadi fokus utama? Jadi pertanyaannya, mengapa literasi, numerasi, dan sains menjadi fokus utama? Izinkan menjawab ya. Karena literasi, numerasi, dan sains adalah dasar penting untuk kita semua dalam pembelajaran, seperti kemampuan membaca, berhitung, dan berpikir logis harus dimiliki sejak usia dini. Jadi gitu. Apakah sudah puas? Saya sangat puas. Baik, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminda, saya dari kelas 91. Izinkan saya untuk bertanya, apa yang dimaksud dengan revitalisasi sekolah? Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan revitalisasi sekolah? Izinkan menjawab ya. Revitalisasi sekolah adalah perbaikan infrastruktur, fasilitas, dan lingkungan belajar agar kita lebih nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran kita agar lebih berkualitas lagi. Gitu. Apakah sudah puas? Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Alma dari kelas 91 ingin bertanya, bagaimana digitalisasi membantu guru dan murid? Bagaimana digitalisasi membantu guru dan murid? Izinkan menjawab ya. Jadi digitalisasi membantu guru dan murid dengan adanya ruang digital, ruang murid, dan lainnya. Guru dan siswa bisa mengakses materi belajar, pelatihan, dan evaluasi secara online menggunakan akun belajar.id. Oke, selesai. Kita udah sampai sejauh ini. Apa pesan dan pesan kalian buat pertemuan kita kali ini? Pesannya, Anda nggak buat apa ya? Indonesia tuh harus gimana gitu untuk pendidikan. Apakah harus berkembang lagi, lebih maju lagi seperti negara-negara lain? Iya, seperti negara Cina ya, yang teknologinya udah wow banget. Kesan kalian mengikuti kesan kalian ketika kesan kalian untuk pertemuan kita kali ini apa? Merasa senang nggak? Pengetahuannya bertambah nggak? Siapa di sini yang sudah menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Siapa bangun pagi? Tadi pagi siapa yang bangun pagi? Siapa yang beribadah mau pagi tadi? Udah belajar belum? Udah makan belum? Belajar apa? Makannya makan yang sehat dan bergizi nggak?
royong. Siapa di sini yang pernah mengikuti kegiatan bergotong royong? Ya.